Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini kembali membuka kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ini menerangkan bab masalah wudu. Kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin-kemarin yang sudah kita lewatkan, bahwasanya di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan thumma khud ghurfatan lifika wa tamadmad biha thalathan wa balligh fi raddil ma'i ila al-ghalsamati ila an takuna sha'iman wa qul Allahumma a'inni ala tilawati kitabatika wa kasrati dhikri laka wa thabbitni bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, di sini Imam Al-Ghazali beliau mengatakan di saat berwudu disunnahkan untuk kita kumur itu hukumnya sunnah, tapi jangan kita sekali-sekali meremehkan akan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini amat luar biasa fadilahnya, menguntungkan bagi kita kelak di yaumul qiyamah, sebab derajat seseorang itu akan diberikan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan berapa banyak dia melakukan daripada sunnah Nabi Muhammad ya. Makanya janganlah sekali-sekali kita meremehkan daripada sunnah Nabi Muhammad. Apapun bentuknya sunnah tersebut. Sunnah di waktu mungkin kita lagi berjalan itu banyak sunnah ya. Di waktu kita lagi bertamu banyak, lagi makan, lagi minum itu terdapat. Nah, di sini merupakan daripada sunnah di saat kita berwudu, yaitu berkumur ini hukumnya sunnah sebab ditakutkan kalau wong yang tidak kumur, kalau seandainya di giginya ada sisa makanan, ini kakek takut bisa membatalkan sholat. Misalkan kita habis makan langsung sholat, sah tak sholatnya? Ada wudu, dia punya wudu. Sebelum dia sholat dia makan dulu, tidak ada apa-apa lagi, langsung tegak, langsung melok sholat, sah tak sholatnya? Sholatnya sah, tapi dihukumin makruh. Kenapa? Karena dia habis makan tadi itu. Nah, ini bisa membatalkan kalau seandainya di jero giginya ada sisa-sisa makanan ketika dia sholat lalu tetelan di saat dia sholat. Nah, ini bahaya. Makanya disunahkan kita untuk kumur. Kalau kita kumur, misalkan kita habis makan kumur itu bisa terbuang daripada kotoran tersebut. Makanya kita jangan lupa kumur. Nah, di sini Nabi Muhammad mengatakan Imam Al-Ghazali mengatakan kumur di saat kita berwudu. Sunnahnya 3 kali. Perlu kita ketahui sunnahnya 3 kali. Nah, lalu kemudian itu juga ada yang namanya kumur itu apa? Ila ghalsamati ila firadil ma ila ghalsamah, sampai apa? Dimasukkan baru sampai ini lah. Coba bisa contoh.
muter di langit-langit tuh muter. Apa baju tuh nah, itu sunnah juga. Nah, tapi kalau seandainya dia puasa tidak boleh dilakukan. Kalau puasa yang macam itu kumpul-kumpul yang macam itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau selain dia bulan puasa boleh kumpul-kumpul itu. Kami muter-muter kayak itu Nah itu. Nah di saat kumpul-kumpul itu juga itu ada sunnahnya lagi. Kumpul-kumpul itu sunnah. Hilang sampai tadi sunnah. Nah di saat kita ngitukan banyu tadi itu ada sunnahnya lagi. Apa? Bebacaan. Ada bacaannya di situ. Apa bacaannya? Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrilak. Ya Allah, ringankan aku, bantu aku ala tilawati kitabik untuk membaca Al-Qur'an. Jadi kita ini ada uang kadang-kadang ya banyak sih sungkan untuk membaca Al-Qur'an. Nah di saat kumu-kumu itu ada bacaannya. Kita ini harus koreksi diri. Kenapa aku ini dalam sehari itu tidak galak baca Quran? Kenapa lah kira-kira? Apa mungkin kita sibuk? Mungkin dari pagi sampai ke malam. Ada kira-kira sibuk tak kita? Kalau kita jengok-jengok mungkin kan ada waktu baik. Ada waktu tuh untuk Quran tuh ada. Tapi kadang-kadang kenapa lah kadang-kadang malas. Nah itu. Kita harus koreksi. Kenapa? Sampai macam itu tuh kenapa? Nah, di sini diajarkan sama Nabi Muhammad agar dimudahkan untuk kita membaca Al-Qur'an itu apa? Di saat kumur-kumur itu kita membaca apa? Allahumma ya Allah a'inni ala tilawati kitabik. Ya Allah mudahkan aku, bantu aku untuk membaca kitab Al-Qur'an wa kasrati dzikrillah, agar dimudahkan kita ini banyak-banyak berzikir kepada Allah. Banyak-banyak zikir kepada Allah agar mulut kita ni wa thabitni bi qauli thabit, dan minta dimantapkan ya Allah, minta lisan kita ni apa? Dimantapkan bil qauli thabit, dengan perkataan yang menetapkan kita fil hayati dunya wa fil akhirah, di waktu kita hidup di dunia dan juga kaki hidup di akhirat. Minta agar kita selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan kita keluar daripada la ilaha illallah. Itu minta jaga lisan ini agar selalu mengucapkan la ilaha illallah. Sebab Nabi Muhammad juga ada mengatakan dalam hadis, barang siapa di akhir hayatnya dia melafazkan kalimat la ilaha illallah, surga. Man fi akhir hayatihi, barang siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhalal jannah atau kama qala. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Nah itu. Kalau kita pikirkan alangkah lemahnya kita nak mati itu nyebut la ilaha illallah masuk surga. Berarti tidak usah sholat lagi. Ya. Berarti tidak usah sholat lah. Ngapo? Pas mati kaget ngomong la ilaha illallah kan masuk surga. Kalau pacar. Tidak usah puasa lagi. Kenapa? La ilaha illallah di akhir hayatnya kan mudah. Sekarang mudah itu. Coba pas nak mati kaget. Jangan kita bayangkan orang macam itu banyak. Tidak usah lah Ustaz, nak majlis taklim. Ngapa? Banyak budak majlis ini kadang-kadang tingkah lakunya macam itu. Di majlis baik dia macam itu, apalagi di luar majlis. Macam itu. Kadang-kadang ada orang juga betina kadang-kadang dah galak berjilbab. Ustaz, ngapa kami dah galak berjilbab? Kami ni masih galak ngatoi wong. Masih galak. Nah ini. Padahal jilbab itu dewek syariat daripada syariat Nabi Muhammad, perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wajib perempuan pakai jilbab. Tidak ada harus dia nak alim dulu pakai jilbab. Pakai jilbab, betina pakai jilbab, tidak harus nak dia mungkin jadi wong yang soleha dulu. Pakai jilbab betina tidak ada harus dia jadi wong yang baik dulu.
harus dia baca Quran dulu, harus dia sholat dulu. Tidak, betino itu pakai jilbab, yang belum sholat wajib hukumnya pakai jilbab, yang sudah sholat pun wajib. Siapapun perempuan kalau seandainya dia sudah balik agil, wajib untuk dia pakai jilbab tanpa terkecuali, kecuali gilo. Kecuali gilo, menggilo betino, gilo misalkan tidak pakai jilbab terserah gilo, tidak kate hukum syariat. Tapi kalau seandainya ada betino agil, berakal, balik, dia sudah dewasa, maka hukumnya wajib untuk dia pakai jil. Jangan nunggu, Ustaz aku belum sholat, nunggu aku sholat. Beda. Aida Ustaz kaget, mabuk masih galak hobi ngatoi wong. Tidak juga. Yang penting itu kadang-kadang ada wong yang ngomong juga, kadang-kadang apa? Kan banyak cara untuk menggapai akan ridhonya Allah. Tidak ada makin jilbab yang penting kita sholat, yang penting kita puasa. Kan begitu, banyak yang begitu jawaban. Kita ini tujuannya apa makin jilbab? Ridhonya Allah, mematuhi daripada perintahnya Allah. Nah, tapi yang namanya perintah itu tetap kita harus laksanakan. Kita jenguk setan, iblis. Iblis itu cuma sikok perintahnya Allah yang tidak dia turuti. Apa? Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah. Yang lainnya dilakukan sama iblis. Cuma sikok ini baik. Kenapa dia tidak kena sujud? Karena ego. Karena ego, sehingga dia melalaikan, tidak mau mentaati perintahnya Allah. Cuma sikok ini baik. Nah, makanya kita jangan sampai jangan sampai perempuan yang sholat, perempuan yang puasa, perempuan yang sudah pergi haji, perempuan yang selalu bayar zakat, perempuan yang sudah sering bayar sedekah, gara-gara jilbabnya semua amalnya menjadi jelek. Ditakutkan begitu ya. Nah, jadi setiap apapun perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan. Jadi apa? Jadi wong yang mengucap kalimat la ilaha illallah, tadi Nabi Muhammad ngomong, kata Nabi Muhammad, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa wong yang mengatakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Yang membaca itu yang Allah mudahkan ya wong yang beribadah kepada Allah, pilihannya Allah. Nah, mudah-mudahan ya dengan kita sholat, dengan kita puasa, dengan kita zikir ya, dengan kita melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, Allah mudahkan untuk mulut kita kaget di akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan kaget cak tadi itu. Kalau macam itu tidak salah sholat, tidak salah puasa, tidak salah haji. Kenapa? Cukup kaget pas mati kaget mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau bisa, bisa. Wong sholat baik kadang-kadang masih gugup. Wong yang sholat masuk surga, kira-kira belum tahu. Wong yang sholat masuk surga kita, mungkin kita sholat puasa masuk surga, gitu, tidak tahu. Kita tidak tahu masuk surga tidaknya. Cuman, sifat-sifat penghuni surga itu, wong yang rajin beribadah kepada Allah, itu sifat-sifat penghuni surga. Masuk surga kita tidak tahu. Nah, kalau wong yang sholat baik belum tahu masuk surga, ya apalagi yang tidak sholat. Begitu itu secara ini ya. Lalu kemudian thumma khudh ghurfatan li anfik wastanshik biha thalathan wastanshir biha ma fil anfi min rutubah wa qul fil intinshaq Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Lalu kemudian kata Imam Ghazali disunahkan di saat berwudu juga apa? Nyuci hidung. Masuk hidung nih hidung sampai banyu itu berapa kali? 3 kali. Wastanshik biha salah sampai banyu li anfik
Wastansyir biha min ma fil anfil. Ada juga yang apa? Yang masukkan banyu ke jauh hidung. Kalau tadi kan cuci banyu sunnah. Ada juga sunnah masukkan banyu ke jauh hidung, sedot sampai ke otaknya. Kalau kuat, kalau bagus, itu faedahnya luar biasa, Bang. Apalagi cak kita nih musim-musim batuk ini. Musim-musim batuk ini bagus, tapi yang lebih bagus lagi di subuh-subuh tuh. Kita kalau bangun tidur subuh tuh ngumpul lah, landai-landai gitu. Ngumpul kan? Nah, masukkan banyu banyu. Emang kalau pertama kali sakit kan loh. Cuman keluarnya jangan dipaksa, biarlah keluar dewe. Kaki landai-landai malah keluar juga. Nah, masuk ke lagi. Landai-landai sampai 3 kali. Ada bacaannya. Apa dia bacaannya? Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkan aku bau surga. Wa anta anni radin. Dan Allah ridho akan aku mencium bau surga tersebut. Ciumkan aku bau surga. Ciumkan bau surga. Bau surga itu yang lama-lama. Bau surga itu yang wangi-wangi. Bau surga itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca kita ke majlis taklim, nyium. Ini bau surga nih. Kita mungkin ziarah ke tempat ulama, ziarah ke tempat aulia. Itu situ ada bau surga. Kita mungkin lagi sholat di masjid, itu bau surga. Nah, kita meminta di waktu kita masukkan banyu ke dalam hidung, meminta kepada Allah, ya Allah, ciumkan hidung aku ini bau surga. Jangan kaget diciumkan dengan bau yang api neraka. Bau api neraka itu apa kira-kira? Nyium apa ini? Asap apa tuh mungkin? Yang khamar itu nyium bau khamar, nyium bau limai bon. Nyium bau nyiumnya be. Ente nyiumnya bela kena. Nyium paga uang, ada uang sebelahnya. Misalkan lagi nyabu, ente nyiumnya be kena tak? Nah. Ada uang mabok, itu sebelah dia. Nyium baik, kena tak baunya? Kena. Ente untuk sekarang nyium baunya besok kepengen nyicip. Mangkonyo jauhi wong yang sekiranya membawa kita ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi. Ente berkawan boleh, tapi di saat dia berbuat maksiat jangan kawan. Contoh tadi itu, aduh misalkan minum ente sebelah dia, ini nyium tuh. Nyium. Ente ngaso cak lemah juga nyium dia. Nah, baunya lama nih. Akhirnya besok ente nyicip dah. Nyicip setetes dulu. Gila dia. Oh iya, besoknya penasaran. Lagi gelas pula besoknya. Ujung-ujungnya meli dewe. Ujung-ujungnya ngancap meli dewe. Nah itu makanya kita dilarang untuk berkawan dengan wong yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Kata Nabi Muhammad, seseorang itu tergantung agama kawannya. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Kalau dia punya kawan agamanya kuat, insya Allah dia juga kuat. Kalau dia punya kawan ustadz, insya Allah amalia dia juga seperti amalia ustadz. Kalau kita punya kawan para kiai, insya Allah amalia kita juga seperti kiai. Kalau kita punya kawan para habaib, insya Allah amalia kita juga seperti para habaib. Mungkin kita dulu berpakaian sebelum kita mengenali ulama, kita tidak tahu cara berpakaian yang baik itu bagaimana. Ente perhatikan coba. Sholat Jumat. Itu juga sholat Jumat. Nak jingok uang itu baik, apa tidak jingok pakaian dia di waktu sholat Jumat. Memang kalau seandainya pakaian itu kan memang innallaha la yanduru ila
ila suwarikum. Memang Allah tidak melihat kita dari pakaian, tapi di waktu kita sholat Jumat itu kan dianjurkan untuk kita berpakaian seperti pakaiannya Nabi Muhammad. Kalau kita melakukan seperti itu, uang baik di zaman Nabi Allah Musa, di zaman Nabi Allah Musa ada siko pasukannya Fir'aun, Allah selamatkan. Pasukannya Fir'aun itu Allah musnahkan kalau kan mati dalam keadaan su'ul khatimah kalau. Tapi ada siko yang Allah selamatkan. Pasukan Fir'aun ada siko yang Allah selamatkan. Apa amaliyahnya? Udah kasih amaliyah. Cuman apa? Cuman dia pakai ini udang-udang imamah ini menyerupai imamahnya Nabi Allah Khidir. Menyerupai imamahnya Nabi Allah Khidir, sama makanya Nabi Allah Khidir imamahnya. Makanya kita kalau kita pakai imamah ini menyerupai guru. Misalnya guru pakai macam ini, dia meloi gurunya cara pakainya. Umar bin Hafid ada caranya begitu. Habib Najib ada caranya meloi gurunya. Gitu. Nah kalau seandainya yang tadi itu baik, imamahnya mirip Nabi Allah Khidir, Allah selamatkan. Mana kalau sekiranya kita berpakaian menyerupai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya kita berusaha menjadi baik. Makanya kata Nabi Muhammad, almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Punya kawan yang hobi pakai baju koko, kaget lama-lama kita melok pakai baju koko. Punya kawan yang pakai baju gamis, lama-lama kita terpelok pakai baju gamis. Ada kawan yang hadir majlis taklim, kawan lama-lama kita terpelok juga hadir majlis taklim. Ada kawan hadir mungkin diskotik. Lama-lama terpelok juga. Mangkola pelok ilah Nabi Muhammad, carilah kawan yang sekira agamanya kuat. Dikit lagi Wa fil istinsar Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar. Nah, di waktu istinsar tadi itu cuman nyuci hidung Nah, sekarang di saat masuk ke baju hidung ada doanya lagi. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada bau-bau api neraka, min su'id dar, daripada tempat yang paling jelek. Nah, siko lagi. Boleh enggak siko lagi? Boleh ya? Penting. Yang siko ini penting. Oh, jangan munda mandi, udah munda mandi kalau udah kecil-kecil. Thumma khud ghurfatan liwajhik. Nah, ini kita nyuci, ini masuk ke yang wajib nih sudah. Tadi kan sunnah nih. Sunnah. Ini masuk ke yang wajib. Thumma khud, kemudian ambillah ghurfatan, tembok, banyu setembok liwajhik, untuk wajah kita. Nah, ini cara untuk nyami banyu ke wajah. Ada caranya. Tidak basing-basing kan udah basing-basing. Makanya di dalam ilmu fikih, wong kalau berwudu pakai banyu panas, apa hukumnya? Makruh. Wong kalau berwudu pakai banyu dingin, pakai batu es misalnya, banyu wudu di batu es dingin, itu hukumnya juga makruh. Kenapa makruh? Ngambil wudunya aslan, ini banyak hangat nih. Kalau banyak hangat nih. Nanti kalau di hotel banyak hangat tuh, wudu pasti ngambil. Apa dah? Ngambil takut panas. Allah buluk lah banyak panas sampai ke wudu kan itu. Cuma kalau nak ganti lagi tetap makruh hukumnya. Dingin ke dulu kalau baca. Yang dingin itu dingin, tiap batu es kan. Wah, pada jini loh. Batu es kan. Itu makruh juga. Jadi ngambil wudu tuh tinggalnya kayak macam ini. Makanya uang yang ngambil wudu tuh nyeprat ke bayar, makanya makruh kan. Ngambil wudu banyu nih. Caca itu be. Ada uang ngambil wudu macam itu be, ke kayunya. Ngambil banyu nih. Ada uang banyu nih. Banyu curang. Ada enggak ini?
Itu tidak boleh, hukum makruh. Hukumnya makruh kan. Bisa-bisa tidak sah wuduknya dia, karena dia sudah masuk yang wajib. Lalu mana? Kata Imam Ghazali, falsil biha min mubtada tasdihil jabha ila muntaha ma yuqbilu min adzakan fitul. Ini pertama banyu wuduk untuk muka itu. Ini banyu nih. Banyu dari sini lah. Ini harus kena nih. Pas timbulnya apa? Rambut Ini dari sini kena banyu nih. Sampai ke dagu. Ini dagu nih kan. Nah, jadi sini. Jadi kan ini harus kena banyu kalau nih. Dari sini kena banyu kalau banyu. Dari wujud sampai ke dagu. Lalu kemudian wa min al-udhun ila al-udhuni fil arad, lebarnya. Kalau itu panjangnya, lebarnya dari kuping ke kuping. Dari kuping ke ini harus kena banyu. Kalau seandainya kita mungkin wudu sampai sini sah tak? Tak sah. Kalau wudu tidak sah, sholatnya sah tak? Tak sah. Atau mungkin dia ambil wudu, sayang, aku ni habis nyeming jenggot. Jadi ini tak kena kan? Di bahasa saya tadi tunjuknya. Itu sah tak? Tak sah. Jadi harus panjang dari sini sampai ke sini, lebarnya dari kuping ke ini harus kena banyu loh. Paham kan? Wa awsil al-ma'a ila mawdi'i tahdhib wa huwa ma ya'tadu an-nisa tahyat al-sha'r anhu ma baina ra's al-'udhun ila zawiyati al-jabin, a'ni ma yaga'u minhu fi jihati al-wajh wa awsil al-ma' ila manabat asy-syu'r al-arba'ah. Lalu kata Imam Al-Ghazali apa? Ini bagi-bagi betina nih. Bagi betina ni agak hati-hati lagi ya dalam wudu di mukanya, betul untuk betina. Wa ausil al-ma' ila manabit asy-syu'r arba'ah. Nah, di muka ini itu ada 4 ikut tumbuhnya rambut. Di muka ini ada 4 ikut tumbuhnya rambut. Yang pertama al-hajiban. Alis. Ini hati-hati. Kalau tak kena banyu, kan ada waktu kan sampai tebal nih, alisnya tebal nih. Nah itu hati-hati tuh. Kalau banyu tidak kena, makanya harus digosok-gosok sampai kena banyu tuh alis. Harus hati-hati. Wasyariban, kumis ada di syariban. Wal ahdab, wal idaran, wa huma ma yuwadil udhunain fi mubtadi' lihya. Gampang. Nah lalu wa yajibu isalul ma'i ila manabitil lahyil khafifah dunal kafifah. Ini ada cara berwudu jika wong yang mempunyai jenggot, jenggot yang tipis sama jenggot yang tebal, itu cara berwuduknya beda. Jenggot yang tipis sama jenggot yang tebal. Kalau jenggot yang tipis, banyu itu wajib masuk ke dagunya. Jenggot yang tipis, banyu itu wajib masuk ke dagu. Tapi kalau jenggot yang tebal, banyu itu tidak wajib masuk ke kulit. Ulangi lagi. Jenggot yang tipis di saat berwudu wajib banyu itu nyentuh ke kulit. Tapi kalau jenggot yang tebal, banyu itu tidak wajib masuk ke cuman celah-celah ini bang sudah. Paham? Mana caranya nak naui jenggot yang tipis sama jenggot yang tebal? Kalau jenggot yang tipis tuh kira-kira 2 meter. 2 meter depan 2 meter depan nih. 2 meter Kalau anak ngobrol sama dia, kejinguan kulitnya, berarti namanya jenggotnya tipis. Berarti jenggotnya cana. Ada jenggot ada? Ada kan? Kejinguan kan? Tipis berarti. Tapi kalau seandainya kalau jenggot belum. Kalau jenggot misalnya 2 meter jaraknya, tidak kejinguan kulitnya, berarti itu sudah nama-nama jenggot yang tebal. Cak mana caranya?
jenggot yang tebal tidak wajib banyu nyentuh ke kulit. Tidak harus. Banyu. Tidak harus. Kalau jenggot yang panjang tuh kan, tidak harus banyu itu langsung masuk, itu susah. Tapi cukup apa? Cukup dia pucuknya itu sudah jenggot yang tebal. Tapi kalau jenggot yang tipis wajib banyu nyentuh kulit. Paham enggak? Paham ya? Nah, ada doanya. Sedikit lagi. Ada doanya di waktu nyuci muka. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadul wujuh awliyaik wa la tuswaddu wajhi bidhulumatik yauma taswaddu wujuh a'daik. Di waktu nyuci rai ini artinya kita baca nih udah sambil untuk ya Allah putihkan rai aku. Ya Allah putihkan rai aku dengan cahayamu ya Allah. Yang mana kaget di hari kaget Engkau putihkan muka-muka kekasihmu ya Allah. Nah, kita minta putihkan juga. Kaget di akhirat kaget para aulia kekasihnya Allah, anbiya, para ulama mereka muka mereka diputihkan sama Allah dengan cahayanya Allah. Nah, kita juga walaupun kita bukan bagian dari mereka, ulama, aulia, kaget diputihkan juga. Kalau di saat berwudu dia baca doa ini. Minta diputihkan dengan cahayanya Allah. Wala tuswaddu, jangan kau hitamkan mukaku ya Allah bidhulumati dengan kegelapanmu. Yauma tuswaddu, yang mana kaget di akhirat itu ada rai wong yang hitam. Di akhirat ada rai wong yang hitam. Ada juga rai wong yang siapa wong yang putih? Wong itu kekasihnya Allah. Tapi siapa yang muka-mukanya hitam? Itu musuh-musuhnya Allah yang tidak galak beribadah kepada Allah. Kaget di hari kiamat gayanya hitam belangsak. Hitam belangsak. Nah itu di dunia ini baik ada kejingoan. Jangankan di akhirat, di dunia ini baik ada orang yang tidak pernah beribadah, hitam tidak gayanya, kusam, ngingoknya tidak lemak. Jangankan yang hitam, kadang-kadang yang putih itu baik, dia tidak pernah berwudu, tidak pernah beribadah kepada Allah, nyingoknya juga beda. Nah itu Jadi ada nur. Jadi tanda wong yang sering sujud kepada Allah itu mukanya bercahaya. Tanda wong sering sujud, bukan jidatnya hitam. Bukan jidatnya ini. Anda ulangi lagi. Tanda wong yang banyak bersujud kepada Allah, mukanya dia mengeluarkan nur, cahaya. Bukan berarti wong yang jidatnya hitam. Paham tak? Mang Epul paham tak? Paham Yang sering sujud itu apa tandanya? Apa? Kening. Pakai paham mana Mang Epul lagi? Mang Epul. Tanda wong yang banyak sujud kepada Allah, tandanya apa? Mukanya keluar cahaya siapa? Bukan tandanya jidatnya hitam. Menjidat hitam gampang kalau gosok-gosok. Hitam lah itu dia menak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan kita sering hadir majelis taklim, insyaallah rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan insyaallah berkat hadirnya kita di majelis taklim, insyaallah Allah mudahkan rezeki kita, semua urusan-urusan kita. Wabil khusus kita doakan sahibul bait Aslina Hari Afriansa, mudah-mudahan dengan adanya beliau memfasilitasi majlis taklimnya Nabi Muhammad, berkat beliau memfasilitasi surganya Allah di muka bumi ini, taman surganya Allah. Mudah-mudahan beliau Allah mudahkan menuju ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan keluarga beliau Allah lindungi dari bala musibah. Mudah-mudahan anak-anaknya Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan istrinya pun
Allah mudahkan untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita galau-galau yang hadir di sini, insya Allah Allah saksikan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, berjalan dengan Nabi Muhammad, dan insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di yaumul qiyamah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi qulubin salihah wa ala manawal Habib Hamid bin Nagib bin Muhammad bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin amin. Allahumma shalli ala